Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Fitri Jayanti dari SMP Muhammadiyah 1 Padang, Sumatera Barat. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3, yaitu tentang visi guru penggerak. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian dalam melakukan proses perubahan, maka diperlukan sebuah pendekatan atau paradigma. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pendekatan yang digunakan adalah inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja, yang mana B adalah buat pertanyaan utama, A. ambil pelajaran, G. gali mimpi, J. jabarkan rencana, A. atur eksekusi. Berdasarkan metode Bagja, buat pertanyaan utama yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran berisi tentang memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang dijadikan pembelajaran. Pada tahap gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Tahap jabarkan rencana mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Tahap atur eksekusi membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak saya adalah mewujudkan murid yang religius, berakhlak mulia, kolaboratif, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan kompetitif melalui merdeka belajar. Prakarsa perubahannya adalah mewujudkan murid yang religius dan berakhlak mulia. Berikut kanvas Bagja dari prakarsa perubahan yang saya buat. Pada tahap buat pertanyaan utama, pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan murid yang religius dan berakhlak mulia? Maka, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah: pertama, mengajak kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua untuk bertukar pikiran terkait pentingnya membentuk murid yang religius dan berakhlak mulia. Kemudian, berkolaborasi dengan warga sekolah untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan religi. Selanjutnya, memberikan teladan bagi murid bagaimana sikap religius dan berakhlak mulia. Lalu, melakukan pembiasaan-pembiasaan sikap religius dan berakhlak mulia dalam pembelajaran di kelas. Pada tahap ambil pelajaran, pertanyaan yang muncul adalah: aktivitas apa saja menurut murid yang membantu mereka bisa bersikap religius dan berakhlak mulia? Lalu, situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang dapat mewujudkan sikap religius dan berakhlak mulia? Kemudian, keteladanan apa yang sudah saya perlihatkan untuk mewujudkan murid yang religius dan berakhlak mulia? Maka daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah wawancara atau survei pengalaman atau pendapat dengan kepala sekolah, guru, rekan sejawat, murid, dan orang tua. Kemudian introspeksi diri mengenai keteladanan apa yang sudah diperlihatkan pada murid. Selanjutnya pada tahap gali mimpi, pertanyaannya adalah: apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika sikap religius dan akhlak mulia murid telah terbentuk? Maka daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah: adanya gambaran sikap murid yang melakukan pembiasaan baik perkataan maupun perbuatan yang menggambarkan sikap religius.
Lalu adanya gambaran sikap dan respon murid berupa pembiasaan perkataan, maaf, tolong, dan terima kasih. Kemudian adanya rasa kepedulian murid terhadap sesama dan lingkungan. Kemudian pada tahap jabarkan rencana, pertanyaannya adalah apa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mewujudkan murid yang religius dan berakhlak mulia? Kemudian, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktek di kelas? Daftar tindakan atau penyelidikan yang bisa dilakukan adalah: pertama, membiasakan murid berdoa di awal dan bersyukur di akhir setiap pembelajaran. Kemudian, membiasakan murid bersalaman dengan guru dan temannya saat datang dan pulang sekolah. Selanjutnya, membudayakan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Lalu mempertahankan dan meningkatkan kegiatan-kegiatan sekolah yang religius dan bersifat kemanusiaan. Selanjutnya, membuat agenda sholat murid. Kemudian pada tahap atur eksekusi, pertanyaannya adalah, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam mewujudkan murid yang religius dan berakhlak mulia? Lalu kapan pelaksanaannya? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah: yang pertama, menyusun tim koordinator yang bertanggung jawab untuk melaporkan dan mengevaluasi prakarsa perubahan kepada kepala sekolah dan orang tua yang beranggotakan guru agama dan guru PKN. Selanjutnya, pelaksanaannya dilaksanakan setiap hari dan evaluasinya setiap akhir semester. Demikianlah prakarsa perubahan melalui tahapan Bagja. Semoga dapat mencapai visi murid yang diidamkan. Salam bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.